Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjanti Handayani dari kelas 11 MIPA 5 yang kali ini akan menjelaskan apa itu proposal, apa itu karya ilmiah, dan kerangka dari karya ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi penilaian harian mata pelajaran bahasa Indonesia dari Ibu Sri Mulyanti SPD. Baiklah, yang pertama, apa itu proposal? Proposal adalah suatu teks yang bertujuan untuk mengajukan suatu kegiatan atau penelitian. Siapa yang ngajuin? Seseorang atau kelompok. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, biasanya ada proposalnya dulu. Kenapa? Karena kita butuh izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Tidak bisa main asal-asalan. Baiklah, yang kedua. Yang kedua adalah karya ilmiah. Karya ilmiah, apa sih karya ilmiah itu? Oke, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian oleh seseorang atau tim yang dalam penulisannya itu memenuhi etika keilmuan, memenuhi kaidah-kaidah ilmuwan yang dikukuhkan oleh masyarakat keilmuan. Jadi sangat resmi sekali, formal sekali biasanya karya ilmiah itu. Oke, selanjutnya adalah kerangka dari karya ilmiah, kerangka penulisan karya ilmiah. Oke, karya ilmiah atau scientific paper yang biasa disebut nih. Kerangkanya itu dimulai yang jelas. Kalau penulisannya itu ada cover, ada landasan teori, ada rumusan masalah, ada latar belakang. Oke, secara urut yang pertama yang jelas pasti cover. Yang kedua ada, jadi karya ilmiah ini punya 5 bab. Jadi yang pertama, bab 1, bab pendahuluan. Oke, bab pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi latar belakang masalah sendiri itu apa sih penyebab yang kita mau, kenapa kita mau bahas ini? Apa penyebab? Apa latar belakang dari sesuatu ini yang membuat kita harus meneliti ini. Terus yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Jadi apa masalahnya? Masalah yang akan kita bahas nanti di sini. Terus tujuan, manfaat itu sudah jelas, tujuan dan manfaat. Lalu selanjutnya bab 2. Bab 2 ada landasan teori, kerangka teoritis. Oke, landasan teori itu intinya adalah teori-teori yang mendukung penelitian kita. Jadi teori berdasarkan para ahli, ataupun dari sebuah jurnal, sebuah buku. Landasan teori biasanya diambil dari situ. Lalu selanjutnya bab 3. Bab 3 itu metodologi. Metodologi penelitian. Metodologi sebuah penelitian itu biasanya yang pertama disebutkan alat dan bahan. Biasanya kalau kita butuh. Terus metode penelitian. Bagaimana cara kita meneliti masalah ini? Apakah melalui observasi, atau melalui laboratorium, atau di luar laboratorium, atau melalui sebuah angket? Itu kita paparkan di situ. Biasanya metodologi penelitian itu intinya adalah bagaimana cara kita memperoleh datanya. Bagaimana cara kita memperoleh data untuk melakukan penelitiannya. Oke, selanjutnya ada bab 4. Bab 4 itu adalah pembahasan. Pembahasan itu dari data yang sudah kita dapat, kita bahas. Apa masalahnya? Apa intinya? Apa kekurangannya dari semua itu? Apa ibaratnya yang bisa kita tarik atau benang merahnya? Biasanya dari pembahasan. Nah, lanjut. Kesimpulan yang terakhir. Nah, kesimpulan itu adalah inti dari semua penelitiannya. Misalnya, kita meneliti tentang cabai. Cabai itu buah atau sayur. Nah, intinya adalah cabai adalah buah. Cabai adalah buah karena cabai berasal dari benang sari dan putik yang bersatu. Jadi dari sebuah pembuahan. Tapi kalau sayur enggak, kayak misalnya sawi itu kan dari daun, bukan dari sebuah pembuahan, dari bunga, biji dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau buah itu pertama dari pembuahan dulu. Oke, selain dari 5 bab tadi, ada juga daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar-daftar dari mana kita memperoleh sumber untuk mendukung penelitian kita. Lalu ada daftar lampiran atau lampiran. Nah, lampiran itu kayak bukti-bukti foto-foto saat kita melakukan penelitiannya.
Lalu daftar tabel, kalau misalnya kita ada tabel di dalam kita ada banyak tabel di dalam karya ilmiah kita. Oke, selain itu ada juga daftar isi di awal, ada daftar isi, ada kata pengantar, lalu ada lembar pengesahan biasanya kalau untuk tesis, disertasi dan lain-lain. Lalu ada abstrak. Nah, ini adalah ciri khas dari karya ilmiah. Kenapa harus ada abstrak? Ya memang aturannya seperti itu. Abstrak itu jadi garis besar dari karya ilmiahnya. Jadi mencakup semuanya. Dari mulai pendahuluan, kesimpulan, metode, landasan teori, itu harus ada. Nah, biasanya abstrak itu dibatasi beberapa kata. Misalnya abstraknya dibatasi 100 kata. Lalu di abstrak itu ada kata kunci. Dan biasanya abstrak itu ditulis dicetak miring. Lalu setelah itu dibikin versi bahasa Inggrisnya. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.